Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan kembali kuliah pengendalian OPT secara organik. Topik pagi ini yaitu pengendalian OPT dengan pestisida nabati. Bersama saya Insinyur Yulensri MSI. Apa itu pestisida nabati? Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tumbuhan dan bahan organik lainnya. Nah, kalau dari tumbuhan itu termasuk tanaman budidaya dan tanaman liar. Kenapa kita harus beralih kepada pestisida nabati? Karena sudah muncul beberapa masalah yang timbul akibat penggunaan pestisida kimia secara terus-menerus dengan cara yang kurang bijaksana. Nah, apa masalahnya? Yang pertama, terjadi fitotoksisitas pada tanaman dan adanya residu pestisida pada hasil panen. Fitotoksisitas, keracunan pada tanaman. Dan yang kedua, kasus keracunan lebih dari 400.000 kasus dilaporkan per tahunnya. 1,5% diantaranya berakibat fatal. Ini keracunan manusia akibat residu pestisida. Kemudian yang ketiga, itu terjadi polusi lingkungan. Kontaminasi pestisida terhadap air, terhadap tanah, udara, dan dalam jangka panjang terjadi kontaminasi terhadap manusia dan kehidupan lainnya. Yang keempat, terjadi resistensi, resurgensi, ataupun toleran terhadap pestisida. Resistensi pestisida, kebalnya hama atau penyakit terhadap pestisida yang digunakan secara terus-menerus. Resurgensi, meledaknya kembali hama yang dikendalikan karena musuh alami ikut mati, ya, hama yang lain juga ikut mati. Ada beberapa hama yang kita kendalikan itu tidak mati, nah maka dia bisa berkembang dengan cepat. Ataupun toleran. Toleran ini artinya dia bisa saja kena pestisida tapi tidak berpengaruh terhadap hama atau penyakit tersebut. Nah, syarat-syarat memproduksi pestisida nabati. Produksi pestisida nabati tersebut harus dapat diformulasikan supaya pertama, mudah didistribusikan di lapang dengan memanfaatkan metode dan teknologi yang telah tersedia. Yang kedua, harus mempunyai tingkat standarisasi aktivitas sehingga dapat dibuat tingkat aplikasi yang akurat. Jadi standarisasi di sini, pestisida nabati tersebut sudah diuji dalam penelitian dan tahu berapa tingkat efektivitasnya. Yang ketiga, menghindari secara maksimal pengaruh buruk dari lingkungan. Nah, apa kendala dalam pemanfaatan pestisida nabati? Yang pertama, pestisida sintetik atau kimia disukai dan mudah dipakai, praktis, dan hasilnya cepat terlihat. Ini pada awalnya, ya, dan tersedia selalu di kios pertanian. Yang kedua, kurangnya dorongan penentu kebijakan. Yang ketiga, bahan tidak tersedia secara berkesinambungan. Yang keempat, frekuensi pemakaian tinggi, dia harus diulang, ya, karena mudah terurai. Yang kelima, memerlukan persiapan yang agak lama.
potensi dan peluang pestisida nabati. Yang pertama, produk pertanian dengan kualitas dan kuantitas yang optimal jika kita menggunakan pestisida nabati. Jadi, produk kita, hasil pertanian kita akan mempunyai kualitas dan kuantitas yang optimal. Bersahabat dengan lingkungan, kecil terjadinya kerusakan lingkungan, meminimalkan pemakaian bahan yang tidak dapat diperbaharui, efektif mengendalikan hama, dan sulit menimbulkan kekebalan. Kompatibel digabung dengan cara pengendalian lain. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh pestisida nabati yang sudah terstandarisasi. Yang pertama adalah pestisida daun Tithonia diversifolia. Nah, Anda bisa lihat Tithonia ini banyak terdapat di pinggiran jalan, pada pematang sawah, dan pada tanah terlantar. Dari hasil penelitian, daun Tithonia ini mempunyai 13 jenis senyawa terpenoid. 12 diantaranya bersifat feeding deterrent, menyebabkan hama kurang nafsunya untuk makan. Satu diantaranya bernama tagitinin A, ini bersifat insektisida. Insektisida artinya membunuh serangga. Nah, Tithonia ini sudah diformulasi. Nah, ini hasil penelitian saya sendiri. Diformulasi menggunakan Avicel. Dia berbentuk bubuk seperti ini dan saya beri nama Tithonia 10WP. Kenapa 10WP? Karena di dalam formula ini hanya 10% ekstrak Tithonia yang dipakai dan selebihnya adalah bahan pembawa. WP artinya wettable powder. Ya, jika ditambahkan air, dia akan terlarut. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pestisida nabati daun Tithonia bersifat feeding deterrent, ya, mengurangi nafsu makan hama. Bersifat insektisidal, yaitu membunuh serangga hama. Efektif untuk hama pemakan daun seperti Spodoptera litura, Crocidolumia binotalis, yaitu hama pemakan crop kubis, ya. Aplikasi ke tanaman dengan konsentrasi 3-5%, interval aplikasi 1 kali dalam 1 minggu. Mortalitas hama besar dari 80%. Yang kedua adalah serbuk daun pacar Cina sebagai pestisida nabati untuk hama kedelai. Nah, ini dia daun pacar Cina. Nah, daun pacar Cina ini mempunyai bahan aktif minyak atsiri, alkaloid, saponin, flavonoid, dan tanin. Nah, cara kerjanya itu merupakan racun perut. Jika termakan bagi serangga daun yang kena pacar Cina ini, maka dia akan mati. Dia juga bisa sebagai racun kontak dan menghambat proses makan, sama dengan feeding deterrent tadi. Nah, cara membuatnya, 50 gram daun pacar Cina diserbuk halus, direndam 24 jam dalam 1 liter air, ditambahkan 1 gram deterjen. Larutan disaring dan siap disemprotkan. Pestisida nabati ini efektif untuk hama kedelai Nezzara viridula, Cryptorchis linearis, Spodoptera litura, Helicoverpa armigera dengan mortalitas hama mencapai 80%. Nah, keempat, serbuk biji serikaya, ya, sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan hama kedelai. Nah, ini durian Belanda, ya. Bahan aktifnya di sini adalah
anonain dan resin, merupakan racun kontak, racun perut, repelen. Repelen ini menolak kehadiran hama, dan antividan, menolak hama untuk makan. Nah, cara pembuatannya 15-25 gram biji diserbuk hingga halus, ya. Serbuk direndam 24 jam dalam 1 liter air, ditambah 1 gram deterjen. Larutan disaring dan siap disemprotkan. Efektif untuk hama Nezzara viridula dan Rhizopus linearis. Mortalitas hama dapat lebih besar dari 80%. Yang kelima, pestisida nabati umbi gadung atau Dioscorea hispida. Nah, ini dia umbi gadung, ya, bisa kita keringkan dan dijadikan tepung atau langsung kita rendam, ya. Kita rendam dengan cara menumbuk 500 gram umbi gadung diperas, ya, lalu ditambahkan 10 liter air ke dalam larutan, aduk sampai rata, larutan disaring dan siap disemprotkan. Bahan aktif dari umbi gadung ini adalah diosgenin, steroid, saponin, alkaloid, dan fenol. Efektif untuk ulat dan hama pengisap. Selanjutnya adalah pestisida nabati rendaman daun tembakau. Nah, ini daun tembakau, kita sudah tahu semua bahan aktifnya adalah nikotin. Nah, cara membuat pestisida daun tembakau ini, 250 gram daun tembakau dirajang, lalu direndam semalam dalam 8 liter air. Besoknya diambil daunnya, lalu ditambahkan 2 sendok deterjen. Aduk sampai rata, larutan disaring dan siap disemprotkan. Nah, efektif untuk hama pengisap. Selanjutnya adalah pestisida nabati daun pepaya. Nah, bahan aktifnya yaitu papain. Ya, cara membuatnya, 1 kg daun pepaya segar dirajang, rendam dalam 10 liter air, tambah 2 sendok makan minyak tanah dan 50 gram deterjen. Larutan disaring, hasil saringan siap disemprotkan. Efektif untuk mengendalikan ulat. Pestisida nabati serbuk batang serai. Nah, yang lebih bagus adalah serai wangi. Bahan aktifnya berupa minyak atsiri, citral, citronella, geraniol, myrcena, nerol, farnesol, metil, heptanon, dan pentana. Cara membuatnya, batang serai diserbuk halus, serbuk batang 50 gram, ditambah 10 liter air, ditambah 1 gram deterjen, diaduk merata dan direndam semalam. Nah, pestisida batang serai ini efektif mengendalikan hama tungau dan trip. Nah, ini tadi cara-cara pengendalian hama dengan pestisida nabati. Cukup sampai di sini kuliah kita. Kita lanjutkan kembali minggu depan. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.